Nanti kita akan mengulas lebih lanjut tentang terciptanya formula Mustika Tani ini. Nah, sekarang dasarnya dulu saya buka. Kalau tadi kita sudah ngobrol, Indonesia ini dulu terdiri dari kerajaan-kerajaan, di mana cerita sejarah setiap kerajaan itu memiliki lumbung pangan yang luar biasa, dan petaninya juga bertani, dan itu subur. Secara teknologi belum kenal apa itu pupuk sintetis, dan belum ada pabriknya. Tapi alhamdulillah mereka produksinya sangat luar biasa. Kadang saya juga suka berpikir, Mas. Oke. Kalau ada nih petani hasil panennya itu bahkan katakan gagal, atau hasilnya tidak memuaskan. Padahal kan dirawat ya. Betul. Tapi kalau misalkan saya cek itu di hutan, di pegunungan, itu kan nggak ada yang ngerawat tapi subur gitu kan. Apa sebenarnya penyebabnya? Kan gitu. Nah, jadi nanti kita akan mengulas lebih lanjut tentang terciptanya formula Mustika Tani ini. Nah, sekarang dasarnya dulu saya buka. Kalau tadi kita sudah ngobrol, Indonesia ini dulu terdiri dari kerajaan-kerajaan, di mana cerita sejarah setiap kerajaan itu memiliki lumbung pangan yang luar biasa, dan petaninya juga bertani, dan itu subur. Secara teknologi belum kenal apa itu pupuk sintetis, dan belum ada pabriknya. Tapi alhamdulillah mereka produksinya sangat luar biasa. Setelah berangkat ke satu kesatuan negara ini dengan menjadi sebuah republik berkembang, kita tuh bisa bertani kapan saja. Di Jepang, di Cina pakai greenhouse. Untuk apa? Pemerataan sinar ultravioletnya untuk membantu tanaman berfotosintesis lebih optimal. Lah kalau di Indonesia panasnya berlebih, Mas Nuno, kalau kita pakai greenhouse dah diketawakan sama orang Asia, benar? Kenapa berpindah ke greenhouse? Karena di luar sudah ada endemik HPT yang luar biasa, sudah tidak teratasi dengan pengaplikasian pestisida, atau bahasa kawan-kawan itu resisten. Nah, harusnya kan dicari tahu dong penyebab resistennya apa. Sekarang kita lihat perkembangan pertanian perkotaan, sudah banyak yang nanam di dalam paralon dengan air gitu kan. Kita punya tanah yang subur kok. Kenapa kita harus nanam di air? Kalau kita bicara teknologi, ya ini adalah teknologi pengembangan di sektor pertanian yang wajib kita acungi jempol. Artinya menggambarkan bercocok tanam itu tidak harus ditanam, tapi di air pun bisa. Karena kuncinya itu tanaman mendapatkan suplai nutrien yang cukup dan media berkembang biaknya yang nyaman. Nah, jadi ini dari zaman ke zaman ada peningkatan sangat wajar karena teknologi ya, ada riset gitu ya, riset dan teknologi. Nah, cuma bagaimana cara kita memberikan solusi untuk masyarakat petani kita yang luas ini dengan lahan-lahan sawahnya atau lahan-lahan gunungnya, baik itu hortikultura, palawija dan juga tanaman pangannya, dengan paradigma yang sudah melekat ke mereka. Disinilah pentingnya ada pemahaman. Karena bahaya, Mas Nuno, jangankan mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman, mendengar tanpa pemahaman pun berbahaya kan? Nah, jadi karena kita niatnya itu adalah mengedukasi, kita harus tahu apa yang terjadi, penyebabnya, serta solusinya. Nah, mudah-mudahan nanti dengan materi seperti ini, Mas Nuno di awal mencoba, membuktikan, setelah nanti berhasil bisa menyampaikan. Artinya dengan begitu akan terjadi perubahan. Kembalinya itu tingkat kesadaran kita saja, Mas Nuno. Terbayang nih kalau kita bertaninya emosional gitu ya. Buka lahan, tebar pupuk dasar pakai kotoran hewan, tambah pupuk kimia, tutup mulsa, kelihatannya sudah istimewa. Tapi ketika ditanam muncul masalah, tiba-tiba layu, aplikasikan fungisida, tiba-tiba ulatnya berjubun di situ,
semprot pestisida. Dan ternyata ini tidak mengatasi, tidak menyelesaikan masalah, justru berkembang sampai panen. Artinya buah yang tadi dipetik dan dikonsumsi oleh kita juga mengandung senyawa pestisida juga ya. Kimia beracun. Akhirnya apa? Masuk ke dalam tubuh kita, ya kan? Direspon oleh organ dalam tubuh kita. Mungkin karena reaksi dari kimianya ini cukup keras, mempengaruhi pankreasnya, jadinya diabetes. Oh, berarti penyakit-penyakit yang termasuk dari tanaman juga ya? Iya, makanya butuh kesadaran diri kita sebagai, misalkan Mas Nunu sebagai pelaku usaha di sektor pertanian, jangan hanya fokus pada hasilnya, lalu bahasanya menghalalkan segala cara, yang penting panen gua, kan gitu. Panen berhasil. Tapi pikirkan juga rantai marketnya, di mana akan ketemu dengan kita sebagai konsumen aktif. Yang juga akan mengalami dampak. Berarti dampaknya ini bukan hanya untuk tanaman lahan, termasuk yang konsumsinya pun ya? Betul. Oke. Nah, berarti kita sekarang tadi hanya mukodimah gitu ya. Karena sudah cukup untuk dasar informasinya, sekarang kita masuk ke konteks pertanian sendiri. Oke. Nah, gimana nih aplikasi atau kita mungkin sebelum ke nanam lah ya? Iya. Yang tadi yang memang seperti yang disampaikan sama Mas Fikri itu mungkin yang utama pertama adalah pengolahan lahan kan? Iya. Nah itu gimana nih pengolahan lahan yang baik dan benar gitu kan, supaya nanti hasil panennya pun memang pertama melimpah udah pasti kan, siapa sih yang mau hasilnya melimpah, siapa sih yang nggak mau makin makmur tuh ya? Oke. Kan itu kan tujuan ke sana, terutama mungkin supaya nanti kita bisa mengendalikan terutama hama. Oke. Kan itu kan. Berarti kan seperti yang tadi disampaikan Mas Fikri itu berarti kan pengolahan lahan yang utama kan? Iya. Nah itu gimana nih prosedur yang baik dan benar nih? Oke, jadi pengolahan lahan itu pertama kita tentukan dulu tanaman apa yang mau kita budidaya. Oke, contohnya padi deh. Nah, tapi diawali dengan niat dulu ya. Oke. Jangan lupa ya. Jadi niat itu penting. Ya, niat itu penting. Kita melakukan budidaya ini tujuannya sebatas usaha atau ibadah dan juga usaha, kan gitu ya. Nah, terus yang kedua, kalau kita bicara padi, treatment yang paling utama adalah pada persiapan media tanam. Itu tidak bisa ditawar-tawar, Mas Nunu. Kalau kita bicara padi hari ini, banyak sekali masalahnya. Satu, diawali dari terjadinya serangan hama sundep. Tahu sundep, Mas Nunu? Baru dengar tuh, sundep. Nah, sundep itu ulat di dalam tanah yang dia potensinya menyerang padi muda ini. Nah, sementara sundep sendiri ini adalah hama yang identik berkembang di media sampah. Terus setelah itu nanti muncul masalah kedua, jumlah anakan tidak bisa optimal sehingga produktivitas luas lahan per hektarnya menurun. Yang ketiga nanti ada hama dari mulai wereng, walang sangit dan lain-lain, masih banyak itu. Dan yang keempat itu ada yang namanya jamur, mau itu hawar atau yang lain. Dan hama ini tidak hanya wereng, walang sangit, tapi juga ada istilah umum itu hama putih palsu atau kupu-kupu kecil. Nah, jadi problemnya banyak juga ya. Itu baru pengolahan lahan loh itu. Betul. Nah, kalau bicara masalah yang dihadapi di lapangan, yang tadi saya sebutkan, jadi akan ada kemungkinan serangan hama sundep, akan ada kemungkinan serangan hama wereng, walang sangit, dan lain-lain nih. Belum nanti jamurnya, gitu kan. Nah, kita coba urai satu-satu. Rangkaian masalah ini bisa ditekan, diminimalisir ketika satu, proses olah lahannya benar. Nah, bagaimana melihat proses olah lahan yang benar? Kita coba tarik benang merahnya mencontoh nenek moyang kita, orang-orang tua kita yang terdahulu. Mereka tidak bisa memvisualkan secara ilmiah.
Tetapi mereka mempraktekkan itu karena paham tapi tidak bisa menyampaikan. Itu orang tua kita dulu, istimewanya Mas Nono. Paham tapi tidak bisa menyampaikan. Beda dengan hari ini, bisa menyampaikan tapi tidak paham. Itu bedanya. Orang tua dulu dia paham tapi tidak bisa menyampaikan secara ilmiah. Sekarang kebalikan ya. Sekarang itu semuanya menyampaikan tapi tidak paham yang disampaikan apa. Oke ya. Yang pertama, lahan itu kalau yang saat ini kita lihat, masyarakat akan ambil praktisnya dengan cara penyemprotan herbisida. Entah yang sistemik atau kontak, entah yang berbahan aktif glifosat ataupun paraquat. Tetapi tidak ada, yang tadi saya bilang, tidak ada pemahaman di situ. Jadi bahasanya bisa, supaya gampang apa? Semprot aja, kan gitu ya? Menyampaikan, semprot aja. Tapi dampaknya pada kualitas tanah mereka tidak paham. Apa reaksi dari bahan aktif kimia ini ketika diolah lahan? Contoh, mereka semprot, setelah itu mereka bajak. Pembajakan itu cukup dilakukan 1 kali. Sesuai prosedur ini tidak tepat. Saya tidak bicara salah. Ini tidak tepat. Kenapa begitu? Ketika rumput tumbuh lebat di lahan kita semprot, mati. Di dalam serasa sampah rumput ini itu terkandung senyawa kimia tidak? Terkandung. Oke, 1 poin. Setelah itu kita bajak dan kita gemburkan di dalam tanah, dia terurai tidak? Menyebar kan? Iya. Berisiko mengganggu mikroba di dalam tanah tidak? Pasti, karena kan mengandung kimia apa? Iya. Iya. Berisiko mengganggu berkembang biak cacing di dalam tanah tidak? Beresiko juga. Artinya bahan baku pupuk yang dari serasa sampah, gulma dan juga sisa tanaman ini tidak bisa produktif menjadi hara di dalam tanah. Satu sudah terjawab. Oke ya. Penyebab juga ya itu ya. Yang kedua, ketika ini berpengaruh pada mikroba dan juga cacing, maka 2 jasa renik pengurai di dalam tanah ini yang sangat penting, ini tidak akan mendekat kepada tumpukan sampah ini. Artinya dia akan proses pelapukan alami tanpa bantuan mikroorganisme untuk menjadi dekomposer kan? Apa yang akan terjadi kira-kira di dalam tanah? Terjadi pelepasan amonia dalam jangka waktu yang lama. Apa dampaknya? Mengganggu perakaran tanaman padi muda. Betul tidak? Coba cek di lapangan. Jadi ketika sawah ini dibajak lalu dijadikan hari itu juga selang 1 hari atau 2 hari besok ditanam, tanaman padi ini memproses untuk pemulihan pasca stres pindah tanamnya lama. Karena ketika dia mau tumbuh akar baru, di bawah ada amonia dari proses pembusukan sampah ini, dan ini akan potensi membakar perakaran tanaman. Itu penyebab juga ya. Masalah tidak? Masalah. Dan ini karena banyaknya tumpukan sampah dan tidak terurai oleh mikroorganisme serta cacing, mungkin karena mikrobanya mati atau cacingnya mati, akhirnya menjadi media berkembang biaknya ulat sundet tadi. Oh, dari sana ya? Dari situ. Nah, artinya karena pengolahan yang tidak tepat berpotensi merugikan petaninya sendiri karena harus mengeluarkan budgeting tambahan membeli produk fungisida dan juga pestisida ya. Nah, jadi ini sangat kompleks. Berarti kalau pengaplikasian atau pengolahannya tepat dan benar, ya, berarti itu bisa menghemati budgeting untuk produksi ya? Sangat hemat. Oke, berarti nanti hama itu mungkin bisa jadi berkurang, bahkan mungkin nggak ada ya? Betul. Oke, ini menarik banget nih ya. Nah, itu baru kita bicara konteks olah lahan. Lalu bagaimana metode yang tepatnya? Pertama, serasa sampah gulma ini tidak perlu dikendalikan dengan herbisida. Bajak saja langsung. Lalu keringkan.
lahan yang sudah dibajak itu kita keringkan. Karena pada saat pembajakan itu kita secara langsung kan memutus ya, secara otomatis memutus perakaran. Nah, sebelum proses penggemburan biarkan gulma tadi mengering karena terpapar panas matahari. Setelah itu diamkan, dijemur kan, dijemur 1, 2 sampai 3 hari, sudah layu, sudah mulai mengering, rendam lahan tadi dengan air. 1 kali 24 jam. Jadi supaya membusuk dulu ya. Mempermudah proses pembusukan. Nah, setelah itu baru dilakukan pembajakan kedua. Entah menggunakan bajak lagi atau lotari. Nah, setelah itu baru kita cek lahan tersebut. Apakah keberadaan jasa teknik pengurai dan juga yang lainnya seperti cacing dan belut masih ada atau tidak ada. Kalau memang itu tidak ada, berarti kita perlu mensuplai kembali untuk tujuan melakukan peremajaan mikroorganisme di dalam tanah. Karena tanah mati itu disebabkan miskinnya mikroorganisme pengurai, Mas Nono. Nah, saya lanjutkan begini. Ini lahan. Taruhlah di dalam luas lahan 1 hektar ini terdapat kandungan hara itu sebanyak 20 ton. Ketika kita panen, berapa yang berkurang dari dalam tanah ini? Dari 20 ton itu, taruhlah 25%. Jadi setiap kita nanam, Mas Nunuk nanam nih, tanahnya awalnya subur nih, Mas Nunuk nanam di situ padi. Padinya panen, dipotong nih, gitu kan, diselap jadi beras. Di dalam beras itu ikut serta membawa kandungan hara yang awalnya ada di lahan Mas Nunuk ini sebanyak 20 ton, itu berkurang 25%. Nah, tugas kita sebagai petani atau Mas Nunuk sebagai petani, ketika haranya dibawa keluar dalam bentuk buah tanaman ini 25%, maka kembalikan 25% itu kembali ke dalam tanah. Nah, 20% itu dari mana saja? 1, saripati kotoran hewan boleh. Yang kedua, serasa sampah gulma dan juga sisa tanaman padi sebelumnya, diprosesnya benar untuk olah lahannya, ya kan? Nanti mikroba akan memproses dekomposer dan mengembalikan humus di dalam tanah. Itu. Nah, sementara apa saja nih penyebab mikroba dan cacing ini mati? 1, karena penggunaan sintetis dalam jumlah banyak atau dalam jumlah besar jangka panjang. Yang kedua, penggunaan pestisida ataupun insektisida. Yang ketiga, penggunaan herbisida secara kontinu. Nanti boleh dicek, Mas Nunuk nanam yang usianya panen agak lama, mungkin pepaya gitu ya. Awal olah lahan semprot rumputnya menggunakan herbisida. Terus tanam buah pepayanya. Setelah itu 6-7 bulan kemudian panen, lakukan pengujian lab apakah masih terbaca atau tidak. Nanti kan akan data yang menyampaikan. Jadi ini bukan berarti kita melarang penggunaan pestisida dan fungisida ataupun pupuk sintetis, tidak. Kembalinya pada konteks bijak. Silahkan gunakan, tetapi sesuai dosis dan takaran yang tepat. Aman untuk tanah, cukup untuk tanaman, dan tentunya harus aman juga untuk kita manusia. Jadi segala sesuatunya itu harus bijak, Mas Nono. Karena pupuk sintetisnya sebenarnya duduknya adalah pupuk pendukung produksi. Sekarang jadi pupuk utama. Iya, kan gitu ya. Jadi awalnya statusnya adalah tambahan. Sekarang dijadikan utama. Tidak bisa. Karena hara di dalam tanah tidak bisa digantikan oleh sintetis. Hara di dalam tanah itu bisa dikembalikan ketika kita mengembalikan kerja mikroorganisme di dalam tanahnya. Tentu dulu tanah kita sawah ini dalamnya sampai 50 cm. Cek hari ini angka lah sekarang. Tinggal 12 sampai terdalamnya 20 cm. Sementara yang 30 cm sudah memiliki tingkat kepadatan yang lebih. Bahkan zaman dulu tuh waktu dari 1000 tahun 2000-an lah ya. Itu cacing sawah tuh masih banyak.
belut itu besar-besar. Kalau Betul. zaman dulu tuh murek gitu kan ya. Tapi sekarang itu udah saya lihat di sawah itu cacingnya sedikit, bahkan buat aja jarang. Itu Betul. dampaknya dari sana juga ya. Iya. Jadi penggunaan pestisida, fungisida secara kontinu, belum nanti penggunaan pupuk sintetis yang berlebih dan itu juga kontinu jangka panjang. Ini akan mengikis keberadaan jasa renik dan yang lainnya tadi. Yang sebenarnya mereka itu kita butuhkan. Dulu padi setinggi ini, sekarang sudah setinggi pinggang. Mungkin berapa tahun kemudian tinggal sejengkal. Ini kalau Mas Nunu mau tarik benang merahnya, tanyakan ke petani-petani sepuh. Pak, dulu padi tingginya seberapa? Mereka akan jawab segini. Sekarang sepinggang. Iya sih, kalau saya pikir-pikir dari zaman masih kecil ikut-ikut orang taruh sawah itu, iya benar ya. Saya baru ngeh itu Mas. Betul. Sekarang itu pendek-pendek padi itu. Betul. Nah, inilah kenapa menjadi PR kita bersama, Mas Nunu. Masyarakat sekarang dengan kondisi ekonomi dan keadaan mungkin tidak etis ketika kita ajak diskusi begini. Karena bisa kita simpulkan masyarakat hari ini mendengar bukan lagi dengan telinga, mohon maaf, tapi dengan mata. Iya betul. Artinya bukti nyata. Bukti. Baru mereka akan mengikuti. Nah, inilah saya pesan dengan rekan-rekan penggerak sektor pertanian khususnya generasi muda, kita jangan congkak. Ketika kita punya ilmu wajib untuk diamalkan. Betul ya? Nah, ketika kita mengamalkan ilmu wajib menggunakan adab. Siapa yang kita datangin? Tujuan kita apa? Untuk sebab itu kita harus mendahulukan pemahaman itu pada diri kita. Kita berpikir bagaimana membantu rekan-rekan petani sepuh yang hari ini untuk bisa kembali produktif, tetapi tidak datang untuk menggurui, tidak datang untuk menyalahkan. Lebih ke bagaimana kita menunjukkan bentuk kepedulian dan dukungan. Terlepas dari itu kita harus bisa memberikan bukti agar petani-petani yang bertemu dengan kita, mereka tidak meragukan apa yang kita sampaikan karena memang ada real bukti dari aplikasi yang kita lakukan. Nah, jadi kalau kita tadi pembahasan tentang olah lahan, mungkin segmen ini kita habiskan di sektor itu ya Mas Nunu ya. Oke. Jadi olah lahan itu penting karena ini dasar media awal berkembang biaknya tanaman. Dan media tanah ini adalah tempat berkembang biaknya perakaran. Bukan hanya untuk mendukung pertumbuhan, tapi untuk suplai produksi atau pembuahan tanaman ini semuanya dikerjakan oleh perakaran, dibantu oleh daun, ya, dibantu oleh daun. Nah, berarti sumber makanan utama itu harus ada di mana? Di luar tanah atau di dalam tanah? Sumber tambahan, nutrien tambahan itu boleh dari luar tanah, tapi makanan pokok itu harus ada di dalam tanah. Nah, siapa yang paling tepat mengerjakan untuk suplai makanan pokok di dalam tanah? Itu adalah mikroorganisme. Nah, ketika tanah kita mengalami miskin mikroorganisme, maka tanah kita ini bisa dinyatakan jenuh atau tidak layak untuk berkembang biaknya perakaran. Nah, sterilisasinya bagaimana? Satu, pengolahannya tadi itu harus tepat. Yang kedua, kita tidak mengimpor atau tidak mengekspor, bahasanya kok impor, mengekspor limbah-limbah peternakan ke lahan, karena ini akan menjadi media berkembang biaknya nematoda dan parasit. Saripatinya saja. Iya, kadang kalau di tanaman kubis itu kan ya, itu di akarnya ketika dia gagal, di akarnya tuh membengkak. Nah, di dalamnya itu biasanya ada nematoda atau cacing kecil parasit. Nah, itu dari mana? Itu dari limbah peternakan yang kita tabur mentah tadi. Oke. Nah, bagaimana cara menggantikan? Kalau alam mustika tani menggantikannya dengan cara sederhana, siapkan satu tempat drum dengan volume 200 liter air,
Masukkan ke dalamnya, ada dua pilihan, kotoran ayam ataupun kotoran domba. Jadi kalau kotoran ayam, kita cukup gunakan 2,5 kg untuk 200 liter air. Tapi kalau kotoran domba, kita gunakan 5 kilo. Kenapa berbeda? Beda, karena di dalam kotoran hewan dua ini, itu memiliki senyawa yang berbeda secara jumlah. Oh. Jadi kalau kita kenal di sintetis itu ada nitrogen, fosfat, kalium. Ya. Di dalam kotoran hewan juga ada, Mas Nunu. Oh. Cuma kadar ini antara di ayam dan di domba itu beda. Bagus mana kambing sama Relatif karena ada minus dan plusnya. Jadi kalau misalkan nih, kalau di ayam dia cenderung lebih tinggi N-nya lebih tinggi. N dan P-nya tinggi gitu ya. Tapi kalau di domba ada kelebihan karena dia di dalamnya ada molybdenumnya yang tidak dimiliki di ayam. Jadi plus minus ya, artinya ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, setelah kita siapkan media tempat seperti ini, kita ambil kotoran hewan, terserah mau ayam ataupun domba yang sudah lembut, kita masukkan. Dan jangan lupa, karena ini mentah, ada sifat asamnya yang harus kita netralkan. Kita tambahkan kapur pertanian 1 kilo dalam satu drumnya. Jadi secara komposisi 2,5 kilo atau 5 kilo kalau itu kotoran domba, tambahkan 1 kilo kapur pertaniannya. Isi air penuh, aduk. Dan ini tidak perlu proses fermentasi, Mas Nunu. Bisa langsung diaplikasi. Bisa langsung digunakan selama menggunakan tambahan mustika tani. Oh, saya pikir mustika tani ini hanya untuk Perawatan tanaman. Bisa juga nih untuk pengolahan lahan. Bisa. Oh. Jadi kita ada dua, mustika tani bio nanoteknologi dan mustika tani smart fertilizer. Nah, cara penggunaan pupuk mustika tani bio nano ini bukan hanya untuk spray perawatan tanaman di fase vegetatif, tidak. Tapi juga yang dominan utama itu adalah perbaikan kualitas kesuburan tanah. Karena di dalamnya memiliki kandungan 80% mikroorganisme aktif. Yang ini sangat dibutuhkan untuk tanah. Nah, setelah nanti kotoran ayam dan kapur pertanian ini dimasukkan, tambahkan air 200 liter, aduk, ambil peralatan aplikasi kita, apakah itu alat kocor ataupun alat semprot. Untuk penghematan, misalkan kita mau pakai alat semprot, ambil sprayer yang volumenya dari 16 sampai 20 bebas gitu ya. Kita ambil, setelah ini tadi terlarut, kita saring supaya tidak menghambat sprayernya, ujungnya ya. Jadi supaya tidak mengganggu pada saat penyemprotan, kita saring cairan ini. Karena yang kita butuhkan adalah larutan dari kotoran hewannya tadi, bukan ampasnya. Nah, taruhlah setelah kita saring masuk ke dalam media, volumenya 20 liter, kita tambahkan pupuk kita ini 10 gram ke dalamnya. Aduk, lalu aplikasikan saat itu juga ke media gulutan atau ke media sawahnya yang setelah proses pembajakan pertama. Lalu biarkan selama 7 hari, dimana selama 7 hari itu mikroba di dalam mustika tani yang berpindah ke alat spray dan diaplikasikan ini akan bekerja secara maksimal. Satu, mengurai residu, yang kedua meningkatkan pH, yang keempat menggemburkan tanah, ya kan? Yang kelima, dia mengkondisikan untuk terjadinya peningkatan humus di dalam tanah. Sehingga nanti ketika tanaman ini masanya sampai 7 hari ini sudah berlalu, kita pindahkan, itu tanaman muda sudah mendapatkan suplai makanan yang aman untuk perakarannya. Tidak ada lagi resiko terpapar atau terbakar perakarannya, terhambat karena adanya nematoda, terhambat karena adanya spora dan lain-lain, tidak ada. Karena sudah dinetralkan selama 7 hari di awal. Lalu setelah itu aplikasi yang kedua,